Satria Muda Majapahit, seri ke-7. Dalam kisah, Racun Tarantula, tokoh dalam seri ke-7 ini, Lata Manjari, Rangga Mandaka, Gemi, Ki Muli, Ki Walaka, Bajul dan Leman. Lata Manjari uring-uringan, 3 pasukan penjaga yang ia bawahi. Salah satunya telah tewas diserang oleh sekelompok pendekar misterius. Kebo Ireng bawahannya yang juga merupakan prajurit didikannya yang ia sayangi layaknya seorang teman telah tewas. Lata Manjari bersama Ludok dan Markat menemukan Kebo Ireng yang terkapar bermandikan darah. Dengan sedih, ia sendiri yang menggendong tubuh Kebo Ireng dan membawa tubuh itu ke Pondok Gemi. Bermaksud untuk pamitan pada Gemi dan Rangga Mandaka lalu memakamkan Kebo Ireng di kebun kacang-kacangan milik Gemi. Setelah berpamitan pada Gemi dan Rangga Mandaka, yang sebelumnya mendapat izin untuk memakamkan Kebo Ireng di tepian kebun itu, mereka bertiga segera ke bekas pos penjagaan Kebo Ireng untuk memakamkan prajurit-prajurit penjaga yang telah tewas itu. Sebelumnya, Rangga Mandaka meyakinkan Lata Manjari untuk segera pergi dari Bukit Ranipati berhubung adanya pergerakan yang mencurigakan dari bahagian timur, barat dan selatan lereng Bukit Ranipati. Meskipun hanya bukit, namun Bukit Ranipati memiliki ketinggian hampir 2/3 dari ketinggian Gunung Semeru dan merupakan bahagian dari gugusan Gunung Semeru ke Bukit Tengger masuk ke Gunung Bromo hingga ke Gunung Anjas-Moro. Berkatalah Lata Manjari pada Rangga Mandaka, "Baiklah tabib, aku akan memakamkan prajurit-prajurit yang tewas itu di bahagian timur sana. Namun aku harus lebih dulu memakamkan temanku Kebo Ireng ini." Rangga Mandaka menatap lembut Lata Manjari. Ia tahu akan tabiat keras kepala puteri Ratu Majapahit ini. Maka berkatalah Rangga Mandaka pada Lata Manjari, "Gusti Puteri, alangkah baiknya untuk sekarang, biarlah Kebo Ireng ini kami yang urus. Bagaimana menurut Gusti Puteri?" Lata Manjari berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan Rangga Mandaka itu. Setelah menimbang dan memperhitungkan waktu yang terbatas untuk mengejar kelompok pendekar yang menewaskan para prajurit penjaga bahagian timur termasuk juga Kebo Ireng yang memimpin barisan itu. Mau tak mau, Lata Manjari menuruti saran dari Rangga Mandaka. Berkatalah Lata Manjari menjawab pertanyaan itu. "Oh tabib, aku merasa terbantu atas saran ini. Baiklah, aku dan sisa prajurit akan segera mengurus mayit-mayit teman-teman kami di pos jaga bahagian timur. Aku sangat berterima kasih atas bantuan tabib ini. Aku serahkan mayit Kebo Ireng teman kami ini pada tabib untuk dimakam. Bila ada masa, aku akan datang berziarah." Setelah berucap kata, pergilah Lata Manjari bersama Ludok dan Markat. Tak lupa Lata Manjari meletakkan 4 kantung berisi 1 kantung koin kepeng dan 3 kantung sisanya berisi koin emas. Semuanya Lata Manjari letakkan di atas meja kecil yang terbuat dari anyaman bambu di tengah-tengah ruangan. Lata Manjari berkata pada Gemi melalui ilmu pengirim suara, "Bibi yang baik hati, ada sedikit koin di atas meja bambu. Ambillah. Aku harap Bibi tidak menolak pemberian ini yang tak seberapa. Bila kita berjodoh lagi, aku akan datang kembali. Bibi jagalah kesehatan." Gemi terkejut mendengar suara itu. Ia ingin membalas ucapan Lata Manjari itu, akan tetapi ia teringat bahwa ia tidak akan lagi menggunakan ilmu kanuragannya setelah ia bersumpah untuk merawat Rangga Mandaka. Yah, Gemi atau Diah Lisung bukanlah perempuan yang tak tahu akan ilmu olah kanuragan.
Justru ia telah dilatih tenaga dalam sedemikian rupa oleh Aden Bagja ayahandanya sedari berusia 4 warsa dan menginjak usia 10 warsa. Ia dilatih ilmu olah kanuragan tatanan tinggi. Pemberian koin kepeng dan emas itu diberitahukan pada putra asuhnya. Rangga Mandaka hanya tersenyum. Berkatalah Rangga Mandaka pada ibu asuhnya. Ibu ambillah. Tak baik menolak pemberian orang yang tulus itu. Ibu, aku akan mengobatin Kebo Ireng ini. Gemi terkejut mendengarnya. Bukankah Kebo Ireng telah tewas? Berkatalah ia pada Rangga Mandaka. Rangga, itu adalah mayit. Sekujur tubuhnya memucat. Lihat, tidak ada nafas yang keluar dari lubang hidung pemuda bernama Kebo Ireng ini. Akan tetapi Rangga Mandaka bergerak sangat cepat. Gemi masih sempat melihat beberapa gerakan totolan pada 9 nadi besar Kebo Ireng. Mendadak, terdengar suara batuk-batuk dari mulut mayit Kebo Ireng. Rangga Mandaka mengangkat tubuh atas Kebo Ireng dari atas dipan. Berkatalah ia pada ibu asuhnya. Ibu, pemuda ini tertotol urat gagunya, begitu juga dengan beberapa urat besarnya. Suara nafasnya yang sangat lembut terdengar olehku saat mereka meletakkan pemuda ini di atas dipan ini. Ia hanya luka dalam sahaja, ada hawa panas yang melukai salah satu organ tubuhnya sahaja. Gemi tertawa mengetahui bahwa mayit itu hidup kembali. Gemi segera membantu Rangga Mandaka mengobati Kebo Ireng yang masih linglung di atas dipan anyaman bambu. Setelah mengobatin Kebo Ireng, Rangga berpamitan pada Gemi untuk melihat keadaan di lereng-lereng Bukit Ranipati. Di mana kemudian Rangga Mandaka bertemu dengan Koksu Murong Dewa Selaksa Racun dan Jambu Nada di bahagian selatan lereng Bukit Ranipati. Sementara itu di bahagian agak ujung timur Bukit Ranipati, dua barisan penjaga bawahan Ludok dan Markat yang berada di barat dan selatan telah berkumpul di belas pos penjagaan Kebo Ireng di bahagian timur. Mereka segera menggali 24 lubang sedalam 1,5 tombak dalamnya dan selebar 1,5 tombak lebarnya. Setelah selesai memakamkan teman-temannya, Lata Manjari memerintahkan Markat dan Ludok ke Lamajang menemui Temenggung Rakabumi. Tujuan Lata Manjari adalah meminta bantuan pasukan dari Temenggung Rakabumi. Sedangkan dua barisan pasukan bawahan Markat dan Ludok yang masing-masing berjumlah 24 prajurit itu, ia bawa mengejar kelompok pendekar yang telah menewaskan Kebo Ireng dan satuan barisan prajurit jaga bahagian timur. Yah, Lata Majari dan yang lainnya tak mengetahui bila Kebo Ireng hidup kembali berkat kejelian Rangga Mandaka. Di dalam pengejaran itu, Lata Manjari mendapatkan petunjuk akan keberadaan kelompok pendekar berwatak jahat itu. Petunjuk itu ia dapatkan dari Kibuyut Dusun Kaliwetan. Dusun Kaliwetan adalah dusun kelima yang berada di bahagian utara Bukit Ranipati. Nama dusun ini merujuk pada aliran kali atau sungai kecil selebar 2 tombak yang berada di bahagian paling timur dari dusun itu. Wetan berarti timur. Jadi Kaliwetan berarti kali yang berada di bahagian timur dari dusun terakhir di bukit itu. Kibuyut adalah sapaan untuk kepala dusun pada masa itu. Meskipun kepala dusun itu masih muda, tetap disapa Kibuyut. Kimuli adalah Kibuyut dusun Kaliwetan. Orangnya berusia lebih kurang 30-an warsa. Nampak masih muda dan tegap berotot layaknya para pemuda dusun yang selalu bekerja di sawah ataupun ladang mereka setiap hari. Berkatalah Lata Manjari setelah diberikan petunjuk arah kepergian kelompok pendekar itu. Kibuyut,
Aku sangat berterima kasih atas petunjuk yang telah diberikan padaku. Sementara aku pergi ke arah itu, prajurit-prajurit ini aku minta untuk menjaga keamanan para penduduk Dusun Kaliwetan dan juga 4 dusun lainnya yang berada di atas Dusun Kaliwetan ini. Aku tak ingin para penduduk dusun diganggu oleh para pendekar tidak jelas itu. Belum lagi ada beberapa kelompok pendekar lainnya yang nampaknya berwatak jahat berkeliaran di sekitar hutan-hutan di bukit ini. Kimuli menerima dengan tangan terbuka akan maksud Lata Manjari. Berkatalah Kimuli pada Lata Manjari, "Oh Gusti, engkau mungkin seorang senopati dari kota raja. Memang benar adanya, sejak beberapa hari ini, dusun kami kedatangan puluhan bahkan ratusan pendekar. Namun mereka hanya melintasi jalanan besar di ujung barat dusun ini." Lata Manjari tersenyum. Walaupun ia bukan senopati, akan tetapi ia tak membantah dugaan Ki Buyut ini. Bukan keinginan dirinya memperkenalkan jati diri pada Ki Buyut yang bernama Kimuli. Namun bila Kimuli menduga dirinya seorang senopati Majapahit, setidaknya ada nilai tambah untuk para prajurit yang berjumlah 48 prajurit itu. Kimuli pasti akan memperlakukan prajurit-prajurit bawahannya dengan... Berkatalah Lata Manjari pada Kimuli, "Yah Ki Buyut, aku sendiri yang akan menyelidiki para pendekar itu. Baiklah aku pamit." Setelah berpamitan, pergilah Lata Manjari seorang diri ke arah hulu sungai kecil yang bernama sama dengan dusun itu, Kaliwetan. Tak sampai satu pentungan, Lata Manjari telah sampai di hulu Kaliwetan. Dari salah satu guha di tebing berlumut memuntahkan air yang terus-menerus meluncur turun ke cerukan besar yang menjadi danau kecil beriak. Dari danau itulah air mengalir ke hilir, yang menjadi sebentuk kali atau sungai. Lata Manjari cukup terpesona melihat air terjun yang keluar tiada hentinya dari mulut guha tebing batu berlumut itu. Namun itu hanya sesaat. Mendadak daun telinganya yang terlatih mendengar beberapa suara percakapan manusia tak jauh dari tempat ia berdiri. Kebetulan ia sedang berdiri di balik sebatang pohon jati besar, sehingga orang-orang itu tidak mengetahui keberadaannya. Lata Manjari mendekati sumber suara-suara itu. Dengan mengendap-endap di balik rimbunan semak belukar di tepian hutan, tak ia sangka, sekelompok orang yang berpakaian hitam dengan muka tertutup secarik kain hitam menyisakan celah memanjang di kedua mata mereka. Terdengar suara dari salah satu dari mereka yang berdiri di atas batu besar berseru cukup lantang. "Hahaha, tugas kita sudah selesai. Tak begitu susah melenyapkan prajurit-prajurit jaga itu. Aku sudah tak sabar menunggu kedatangan Ki Walaka. Atau kita semua ke Padepokan Setra Giri meminta upah atas hasil yang telah dijanjikan oleh Ki Walaka." Beberapa di antara mereka tertawa lepas sedangkan yang lainnya sibuk membuat api unggun dan membersihkan seekor babi hutan yang cukup besar. Dari samping kanan pria yang berseru itu, meloncat keluar seorang pria setengah baya. "Entah datang dari mana pria itu," berkatalah pria itu. "Bajul, engkau tak perlu ke Padepokan Setra Giri hanya untuk menemui diriku. Aku sudah ada di sini. Tak perlu khawatir akan upah yang akan kalian semua terima. Semua sudah aku siapkan." Pria yang berseru di awal itu tertawa lepas sembari mendekati pria setengah baya yang baru sahaja datang. Berkatalah Bajul pada pria tua itu, "Haha, panjang usiamu Ki Walaka. Baru sahaja namamu kusebut, engkau sudah muncul di hadapanku." Pria setengah baya yang disapa Ki Walaka segera melemparkan 2 buntalan ke tengah-tengah kelompok itu. Serta merta beberapa di antara mereka yang sedang duduk memperhatikan yang lainnya, segera beranjak dari tempat duduknya. 2 orang di antara mereka meraih buntalan yang tergeletak di samping kanan api unggun. Dengan gerakan cepat,
Isi kedua buntalan itu telah dicurahkan ke tanah. Nampak ribuan koin-koin kepeng berhamburan begitu sahaja. Gelak tawa membahana di saat itu juga. Bajul yang menjadi pemimpin kelompok itu berseru, "Hahaha, engkau memang sangat tepat janji Kiwalaka. Namun upah ini belumlah cukup. Ini untuk upah teman-temanku. Sedangkan aku menginginkan sekatung koin emas. Bagaimana Kiwalaka?" Kiwalaka mengerutkan keningnya mendengar keinginan Bajul. Berkatalah ia pada Bajul, Bajul, engkau terlalu tinggi menilai diri sendiri. Bila ini keinginanmu, ikutlah aku ke padepokan Setra Giri menemui ketua. Aku hanya diberi bekal 2 kantung koin kepeng itu. Tak lebih tak kurang." Mendengar ucapan Kiwalaka, Bajul memahami akan batasan yang dapat diberikan oleh Kiwalaka. Akan tetapi, ia memang menginginkan sekantung koin emas. Maka berkatalah Bajul pada Kiwalaka, "Baiklah Kiwalaka, aku akan menemui ketuamu bersama dirimu. Mari kita segera ke padepokan Setra Giri." Kiwalaka yang mendengar ajakannya disanggupi Bajul, hanya tersenyum sinis. Di dalam hatinya, ia berkata, "Hahaha, Bajul, engkau memang cari mati menemui ketua." Namun Kiwalaka berkata lain pada Bajul, "Baiklah kita berdua akan ke kediaman ketua setelah aku menikmati daging babi panggang. Engkau harus tahu, aku sedari pagi belum mengisi perutku ini. Apakah engkau tidak kasihan padaku?" Semua yang mendengar ucapan Kiwalaka tertawa terbahak-bahak termasuk Bajul. Berkatalah Bajul, "Hahaha, engkau ini memang tak mau rugi. Baiklah, kita tunggu daging babi hutan itu matang. Setelah mengisi perut tuamu itu, baru kita berdua menghadap ke tuamu." Kiwalaka hanya menganggukkan kepalanya. Ia duduk bersila di atas batu besar di samping Bajul. Perhatiannya dan Bajul memang ke babi hutan yang sedang dibersihkan, sehingga tak memperhatikan sekitarnya, di mana Lata Manjari menatap mereka dengan sorot mata membara. Lata Manjari telah belajar untuk sabar. Ia teringat akan salah satu cara melumpuhkan musuh yang banyak dari Senopati Nirwasita. Meskipun ia berniat langsung muncul di hadapan mereka, namun niat itu ia urungkan. Mengingat jumlah mereka yang cukup banyak dan rata-rata mereka adalah pendekar-pendekar yang jelas memiliki kemampuan olah kanuragan. Tak lama, terlihat 2 orang di antara mereka meninggalkan kelompok itu. Dengan mengendap-endap, Lata Manjari mengekor 2 orang itu. Setelah terpisah cukup jauh lebih kurang 20-an tombak jauhnya, kedua orang itu berhenti di bawah sebatang pohon jati muda lalu duduk bersila menghitung koin-koin kepenghasil dari upah mereka. Lata Manjari segera menyiapkan senjata rahasianya berupa jarum-jarum emas yang terbuat dari kuningan. Berbekal ilmu untuk menyambit yang ia pelajari dari Dewi Tunjung Biru di Bukit Penampihan, ia menggeser tubuhnya agak mendekati kedua orang itu. Setelah merasa jarak antara dirinya dan kedua orang itu telah masuk ke dalam jangkauan sabitan jarumnya, tanpa menunggu lagi, dengan gerakan yang sangat cepat meluncurlah 6 batang jarum ke arah 2 orang itu. Masing-masing 3 jarum emas menancap telak di tengkuk kedua orang itu. Hanya terdengar suara seperti orang tersedak, tumbanglah tubuh 2 orang itu berikut nyawa mereka. Jarum-jarum emas milik Lata Manjari sebelumnya telah direndam racun laba-laba yang terkenal sangat ganas. Bila di zaman sekarang, laba-laba itu bernama tarantula. Racunnya sanggup merenggut nyawa manusia, meskipun hanya tergores. Lata Manjari kembali ke Bajul dan kelompoknya. Ia menunggu lagi kesempatan seperti sebelumnya. Tak lama terdengar seruan dari Bajul. "Hai, kemana si Gundul dan si Buncit?" Beberapa orang yang mendengar itu celingak-celinguk ke sana kemari. Kemudian terdengar suara dari salah satu bawahan Bajul yang baru sahaja menambah dahan kering ke api unggun. Orang itu bernama Leman. "Kakang, tadi aku melihat mereka berdua berjalan ke arah selatan." Bajul segera meminta Leman menemui mereka berdua untuk diajak menyantap daging babi panggang yang segera akan matang.
4 orang di antara mereka yang duduk di samping Leman mengikuti Leman. Bajul hanya menatap kepergian mereka berlima tanpa prasangka apapun. Bajul tahu bila mereka menggunakan kesempatan itu untuk menghitung koin ke penghasil upah mereka masing-masing yang sebelumnya telah dibagi ratakan oleh Leman. Lata Manjari yang melihat datangnya kesempatan kedua, ia segera mengekor kelima pendekar berwatak jahat itu. Sebelum kelima bawahan Bajul sampai di tempat si Gundul dan si Buncit, dengan gerakan cepat dari arah belakang mereka, kembali Lata Manjari menyabitkan jarum-jarum emas beracunnya ke arah tengkuk kelima orang itu. Tak pelak lagi, jarum-jarum emas beracun itu menancap telak di tengkuk mereka berlima. Seperti halnya si Gundul dan si Buncit, yang keluar dari mulut mereka hanya suara tersedak sebentar lalu diam dan tumbang begitu sahaja. Lata Manjari bergumam, sudah 7 ekor, sisa 14 ekor. Acara makan-makan telah dimulai. Semuanya makan dengan lahap, termasuk Ki Walaka. Mulutnya penuh dengan daging babi panggang. Seminuman kemudian, kembali Bajul teringat pada 7 orang bawahannya yang belum kembali. Dengan mulut yang masih terisi potongan daging babi panggang, berkatalah Bajul, "Jangan kalian habiskan, sisakan untuk mereka Leman. Aku sendiri yang akan ke tempat mereka." Selesai berucap, melangkahlah Bajul ke arah perginya 7 bawahannya, akan tetapi Ki Walaka berseru padanya, "Bajul, buat apa engkau bersusah payah? Nanti juga mereka akan kembali ke sini. Engkau temani aku sahaja di sini." Mau tak mau Bajul kembali duduk di samping Ki Walaka. Setelah selesai acara makan-makan, 6 bawahan Bajul yang sudah kenyang melangkah pergi membawa beberapa potong daging babi panggang ke arah perginya Leman dan yang lainnya. Bajul sudah tidak peduli dengan mereka, ia fokus bercakap-cakap dengan Ki Walaka sembari menawarkan dirinya pada Ki Walaka bila ada tugas seperti tadi. Lata Manjari kembali mengekor ke 6 bawahan Bajul. Seperti sebelumnya, dengan gesit dan cepat, ia melancarkan serangan gelap berupa jarum-jarum emas beracun dari arah belakang mereka berenam. Serangan itu tak dapat dihindari. 6 nyawa melayang begitu sahaja. Lata Manjari cukup puas dengan hasilnya, meskipun ia agak mendongkol harus mengendap-endap. Hal itu membuat kulit lengannya tergores oleh duri-duri dari belukar yang ia lintasi. Mendadak dari arah belakang Lata Manjari terdengar suara teriakan. Suara itu jelas dari salah satu bawahan Bajul yang nampaknya datang menyusul ke 6 temannya. Ia memergoki Lata Manjari, tak butuh lama. Ki Walaka, Bajul dan sisa bawahannya yang berjumlah 7 orang telah datang. Bajul berseru, "Keparat, siapa engkau?" Lata Manjari berkacak pinggang dan mendelikan kedua bola matanya. Seakan-akan menantang Bajul, berkatalah Lata Manjari, "Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang telah engkau dan orang-orangmu perbuat pada para prajurit jaga?" Bajul meludah lalu menarik keluar sebilah keris dari balik pinggang kirinya. Hal itu diikuti oleh yang lainnya. Ada yang meraih keris, ada pula yang meraih parang panjang dan golok. Tanpa menjawab pertanyaan Lata Manjari, Bajul memberi tanda untuk menyerang gadis itu. Lata Manjari berloncatan ke sana kemari menghindari serangan 8 pendekar itu. Sementara Ki Walaka hanya berdiri melihat sahaja. Sejurus kemudian, Lata Manjari mengeraskan gerahamnya. Serangan bertubi-tubi dari Bajul dan bawahannya cukup membuat Lata Manjari kewalahan. Namun itu hanya di masa awal sahaja. Memanfaatkan senjata gelapnya, sembari mengelak ke sana kemari, jarum-jarum emas beracunnya melesat cepat di antara rongga kosong belasan tebasan, tikaman maupun bacokan ke tubuhnya. Beberapa lawan yang terkena jarum beracun hanya sempat melirik Bajul kemudian tumbang dengan tubuh berkelojotan dan diam selamanya. Bajul terpaksa meloncat ke belakang menghindari 2 batang jarum yang tak sempat ia tepis. Ki Walaka segera meninggalkan Bajul dan yang lainnya setelah melihat sepak terjang Lata Manjari yang teramat lihai menggunakan jarum-jarum beracunnya. Ki Walaka bukan orang bodoh, ia sempat kaget melihat Lata Manjari. Ciri-ciri Putri Ratu Majapahit itu pernah diberitahu oleh Ketua Padepokan Setragiri. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih.
Itulah gambaran yang terjadi pada Bajul dan dua bawahannya yang tersisa. Melihat Kiwalaka pergi begitu sahaja, membuat Bajul naik pitam, berserulah ia. Berdebah Kiwalaka, Bajul hanya bisa melihat 5 orang bawahannya itu meregang nyawa di hadapannya. Tinggallah ia dan 2 lainnya. Tak ia sangka, lawannya mahir menggunakan senjata gelap. Bila mengadu kesaktian, sudah bisa dipastikan ia lebih unggul, namun lawannya ini sangatlah cerdik. Tak mau mengadu kesaktian, hanya mengelak dan di saat ada kesempatan, jarum-jarum beracun itu melesat dari kedua telapak tangan gadis itu. Dugaan Bajul benar adanya. Lata Manjari menyadari bila mengadu kesaktian, belum tentu ia akan unggul. Bajul menggertakkan giginya, dengan nekat ia menyerang Lata Manjari dari arah depan menusukkan kerisnya yang diarahkan ke ulu hati Lata Manjari. Jaraknya hanya 1 tombak jauhnya. Dalam jarak dekat, Lata Manjari tak menggunakan jarum-jarum beracunnya. Justru ia membiarkan ujung keris Bajul menusuk ke ulu hatinya. Jelas Bajul kegirangan, harapannya menusuk ulu hati gadis itu akan membuahkan hasil. Sisa 5 jari ujung keris Bajul akan sampai ke sasaran. Di masa genting itu, Lata Manjari dengan gerakan melontarkan tubuh ke arah belakang sejauh mungkin sembari mencekal pergelangan tangan kanan Bajul yang menggenggam keris. Tak pelak lagi, tubuh depan Bajul berikut pinggul dan kakinya tertarik mengikuti tubuh Lata Manjari. Cekalan Lata Manjari menekuk ke samping membuat keris Bajul terlepas dari genggamannya. Secepat kilat, kaki kiri Lata Manjari menyapok ujung gagang keris Bajul yang meluncur turun. Keris itu mencuat ke atas dan melesat menghujam tepat di ulu hati Bajul. Sisa bawahan Bajul berupaya melarikan diri melihat pemimpin mereka dalam keadaan sekarat. Namun puluhan batang jarum beracun tak membiarkan mereka meninggalkan tempat itu. Lata Manjari meninggalkan Bajul yang terkapar berkelojotan, begitu juga sisa bawahan Bajul. Ia segera ke arah barat mengejar Kiwalaka yang melarikan diri. Begitulah yang terjadi sebelum akhirnya Lata Manjari menemukan Kiwalaka di Dusun Munuk dan dipenggal kepalanya oleh Jaka Jantasura alias Bunisura. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.